tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir atau hadir semuanya? Ada satu. Siapa itu? Dua. Yang tidak hadir? Dua. Yang tidak hadir? Sebelum itu, salah satu tempat penjenuhan. Bersedia, siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Sadaqallahul azim. Sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa saja ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup? Siapa yang tahu? Coba misal. Reproduksi, beradaptasi, pertumbuhan, pernapasan. Nah, itu adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu pergerakan. Ada yang tahu apa itu pergerakan? Bergerak itu yang dimaksud pada ciri-ciri tumbuhan itu bukan berarti berpindah-pindah tempat, yang artinya tidak berpindah-pindah tempat dari tempat lain ke tempat lain atau melakukan mobilitas. Hewan dan manusia memiliki sistem gerak seperti otot, sendi, dan tulang yang bisa digunakan untuk bergerak. Hewan dan manusia juga menggunakan untuk bergerak seperti berjalan dan berlari. Berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan bergerak atas reaksi terhadap lingkungan. Gerak yang terjadi pada tumbuhan pun terjadi hanya pada beberapa bagian saja, yaitu yang terbatas. Contohnya seperti gerak pada bunga dari kencur menjadi mekar ketika tumbuh, bergerak mencari air atau sinar matahari. Yang kedua yaitu reproduksi. Apa itu reproduksi? Siapa yang tahu apa itu reproduksi?
berproduksi. Apa itu berproduksi? Nah, reproduksi yaitu cara berkembang biak pada setiap makhluk hidup yang berbeda. Manusia berkembang biak hanya secara beranak, akan tetapi hewan berkembang biak melalui beberapa cara. Cara-cara tersebut antara lain beranak, bertelur, berdiri, beranak, dan lain-lain. Pada manusia, proses reproduksi berasal dari tumbuhan Sebelum dan berlanjut mengalami proses fertilisasi. nah, umumnya proses reproduksi pada hewan sama dengan proses yang terjadi pada manusia. Sedangkan pada tumbuhan berkembang biak dengan cara berbeda. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan sendirinya atau bantuan dari Manusia. Nah, proses yang terjadi pada tumbuhan dapat berlangsung secara vegetatif, yaitu tidak kawin dan generatif kawin. Contoh secara vegetatif, yaitu melalui tunas, Umbi, geragi, akar tinggal, spora atau membelah diri. Sedangkan contoh secara generatif melalui proses penyerbukan. nah itu adalah proses beradaptasi tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, ini adalah contoh reproduksi. Ini contoh reproduksi apa? Tumbuhan. Kalau yang ini, Hewan. ini. Manusia. Nah, ini adalah contoh reproduksi pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang ketiga, beradaptasi. Apa itu beradaptasi? Beradaptasi beda berkembang biak dengan beradaptasi. Beradaptasi yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri. Proses ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan sekaligus bertahan hidup. Ketika makhluk hidup tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, ia harus berpindah tempat, berpindah ke tempat lain untuk beradaptasi. Nah, ini adalah adaptasi hewan untuk melindungi diri dari musuh. Yang keempat, pertumbuhan. Pertumbuhan yaitu adalah setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan hampir memiliki kemiripan. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi meliputi bertumbuhnya dan berkembang tubuh seperti bertambahnya tinggi badan manusia dan hewan, bertambahnya berat badan, volume, dan lain-lain. Pada hewan dan manusia, pertumbuhan dan perkembangan tidak terjadi secara terus-menerus. Suatu saat dapat berhenti, sedangkan pertumbuhan pada tumbuhan yang Tidak terbatas. tidak terbatas. Selama tumbuhan masih hidup, maka pertumbuhan dan perkembangan akan terus terjadi. Nah, itu adalah salah satu ciri pertumbuhan.
manusia beda lagi. Pertumbuhan dimulai ketika mulai janin. Janin akan keluar sehingga mengalami perkembangan dan pertumbuhan sedikit demi sedikit. Sedangkan pada tumbuhan berbeda. Perkembangan dan pertumbuhan dimulai ketika tumbuhan masih menjadi benih. Contoh pertumbuhan makhluk hidup. Nah, ini adalah contoh pertumbuhan makhluk hidup. Nah, kalau ini contoh pertumbuhan apa? Manusia. Manusia dari bayi, Balita, remaja, dewasa. kalau yang ini Ayam. pertumbuhan apa? Hewan. Mulai dari Telur. Anak ayam. Remaja induk ayam. kalau ini Bunga. dimulai dari benih, baru Bibit. Daun. Bunga yang masih tertutup. ya bunga yang masih tertutup sehingga menjadi bunga yang Mekar. Nah, ini adalah salah satu contoh pertumbuhan makhluk hidup yang terus berkembang. Kulit. Kalau tumbuhan Air dan matahari. nah, ini ya pernapasan yang pertama yaitu pada manusia. Mereka bernapas menggunakan Oksigen. melalui menghirup udara oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dengan beberapa proses. Tubuh akan mengalami oksidasi biologis terjadi pada sel-sel tubuh yang butuh oksigen. Proses tersebut akan menghasilkan karbon dioksida karena terjadi proses pembakaran Zat makanan oleh oksigen. Organ tubuh yang berperan untuk pernapasan adalah Paru-paru. sedangkan pada tumbuhan proses bernapas dinamakan dengan proses Sintesis. Pada proses fotosintesis karbon dioksida akan diolah bersamaan dengan air dan sinar Bukan matahari. benar, Mak. Proses tersebut berlangsung di stomata. Akan ada glukosa pada yang dikonsumsi oleh tumbuhan dari proses itu. Nah, setelah itu oksigen akan dikeluarkan melalui tumbuhan stomata. Sedangkan proses pernapasan yang terakhir yaitu pada hewan. Nah, itu tadi kan pada hewan itu berbeda-beda, ada yang Hidung, insang, paru-paru, kulit. bagian sisi kiri. Proses pernapasan pada hewan terjadi berbeda-beda, tergantung jenis hewan dan jenis lingkungan tempat tinggalnya. Contoh seperti mamalia yang bernapas menggunakan hidung dan paru-paru. Berbeda lagi dengan ikan. Ikan bernapas menggunakan Insang yang terletak di bagian sisi kiri dan kanan pada kepala ikan. Nah, itu adalah proses pernapasan pada makhluk hidup. Melalui rongga mulut, hidung, turun ke laring, trakea, bronkus, tulang rusuk, bronkiolus, alveolus, lalu turun ke diafragma. Yaitu adalah salah satu contoh pernapasan pada manusia. Nah, ini adalah pernapasan pada Hewan. apa? Sapi. 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 Nah, ini
yaitu proses perlepasan pada tumbuhan. Transportasi nutrisi adalah pengangkutan hasil fotosintesis melalui filamen dan daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa? Terakhir itu sebab pernapasannya pada ini. Alat pernapasannya ini lalang. Kayak seperti manusia itu macam kayak itu enggak? Ini. Terakhir. Tulang ini. Kalau ini dia pernapasannya itu terakhir. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada yang lagi mau ditanyakan, ibu akan membagikan kelompok. Jadi, ini bertiga, ini bertiga. Iya. Terus, oh ya dua perempuan, satu laki-laki. Masing-masing laki-lakinya pindah ke sini. Hilang pindah. Nah, ibu akan membuka lembar jawaban untuk cara berkelompok. Tidak berkelompok. Ini bacaan juga. Ini bacaannya deh. Supaya kau masing-masing. Bebek termasuk salah satu jenis gas serta mencari makanan di daratan dan perairan biasa menggunakan kakinya untuk perjalanan kaki biasanya jarinya Ya. Mau kalian nama kelompok apa? Bunga atau apa? Jangan yang begitu. Bunga. Teratai, ini teratai, ini mawar. Kelompok mawar. Nah, kalau sudah selesai perwakilan sebentar naik ke depan yang laki-lakinya. Tahu? Iya, kan di sini toh kan sama gini di sini. Terus ini di sini. Ini tempat terus jawabannya, terus di sini didapat jawabannya gitu. Supaya kamu tidak menengok kanan kiri, satu yang menulis, yang lain yang mencari, satu yang menulis, yang lain mencari.
cumi-cumi, bukan cumu-cumu, cumi-cumi. Apa ini rendah? Iya. Tempat hidupnya toh, bukan tempat pangan. Cuma dimakannya nih. Kalau tempat panggang ini dipancing. Bukan di oven. Tapi demi. Kalau naik sebentar membaca. Iya, jawaban oke. Satu yang menulis, yang lain mencari jawaban. Ya. Bilang presentasi sebentar depan sama Iya. Saya akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Kelompok pertama, satu, bebek punya ciri khusus dengan kaki dan sempur. Enam, dua lawan. Ciri khusus lawan memiliki benda pembawa dan Tolong diperhatikan temannya yang di atas yang sedang presentasi. Richard memutuskan ekornya secara tiba-tiba. 4, kucing. Mengatakan kucing dan ciri khusus kucing dapat jauh. Ciri khususnya hewan landak memiliki gigi tubuh yang berbulu. 6, mencuri. Hidupnya di laut. Ciri khususnya cairan hitam dekat dengan Dari tepuk tangan untuk temannya. Nah, dari kelompok mawar ada yang mau ditanyakan tentang presentasinya kelompok teratai? Ada nih. Silakan. laki-laki naik Kak. Sekarang kelompok mawar. Bisa, semangat bisa. Saya akan ciri khususnya bebek mempunyai jenis lepas. Kelelawar tempat hidupnya di sawah. Kelelawar memiliki keistimewaan indera pembau dan pendengar dengan tajam. Cicak tempat hidupnya menempel di dinding. Juga ciri khususnya memiliki perekat pada setiap ujungnya. Kucing tempat hidupnya tidak rata. Kucing mempunyai kemampuan mencium dalam jarak yang jauh.
pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.